Kecemasan orang Hindu di India melihat perkembangan populasi umat Islam di India adalah sebuah ketakutan yang luar biasa. Statistik menyatakan setiap tahun perkembangan umat Islam di India melaju sangat pesat, hingga 24% setiap tahunnya. Negara yang bermayoritas Hindu ini mulai cemas melihat perkembangan umat Islam di India dan mulai mendominasi perekonomian, perfilman, dan merangkap masuk ke dunia pemerintahan di India. Sedangkan perkembangan umat Hindu di India semakin lama semakin menyusup setiap tahunnya. Kita semua tahu bahwa agama terbesar di India setelah Hindu adalah Muslim, dan Muslim terus maju pesat menyusul jumlah Hindu yang semakin berkurang. Perdana Menteri India Narendra Modi sekaligus pimpinan dari partai BJP Hindu ekstrim mulai mendiskriminasikan atau menganaktirikan umat Islam di India, dan dia juga mengesahkan RUU anti-imigrasi Muslim di India. Dan partai ini di bawah pimpinan Narendra Modi terang-terangan menunjukkan sentimen anti-Islam. Apalagi survei dunia menyatakan pada tahun 2050, sesuai dengan penelitian yang langsung dilakukan di negara India, menyatakan Islam terbesar di dunia akan jatuh ke tangan India dan mengalahkan negara Indonesia. Survei yang ini memanglah sangat kredibel. Bahkan Dr. Zakir Naik pernah mengatakan bahwa India akan mendominasi Islam terbesar di dunia mengalahkan Indonesia. Dr. Zakir Naik adalah salah satu pendakwah kelas dunia, pernah menyatakan hal tersebut. Apalagi secara letak geografis negara India dikapit oleh dua negara Islam terbesar dunia, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Jadi wajar saja perkembangan Islam di India sangat pesat, luar dan dalam negara India. Orang akan bertanya-tanya, kenapa jumlah orang Hindu di India berkurang? Ingat, semakin cerdas orang berpikir, semakin kritis dia mencari kebenaran sebuah agama yang akan dianutnya. Kita tahu agama Hindu memiliki kasta-kasta dan kelas-kelas sebagai penganutnya, seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Sudra, Paria, dan kasta yang paling rendah yaitu Candala. Candala ini derajatnya paling rendah, bahkan disamakan dengan binatang. Itu memang ada di negara India, dan itu memang ada di ajaran agama Hindu. Sedangkan dalam Islam, kasta dan kelas itu tidak ada dalam agama Islam. Derajat semua orang itu sama di mata Tuhan Yang Maha Esa. Cuman yang membedakannya adalah amal ibadah dan kebaikan kita sebagai umat. Tidak ada di dalam Islam itu kasta ini lebih besar, kasta ini lebih kecil. Itu tidak ada. Yang membedakan kita adalah amal ibadah dan perbuatan kebaikan kita di mata Tuhan. Jadi di mata Islam, derajat orang, mau dia Jawa, Batak, Barat, Afrika, Jepang, Cina, semuanya sama. Cuman yang membedakan adalah amal ibadahnya dan kebaikannya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Karena sistem kasta inilah orang Hindu yang derajatnya paling bawah seperti Candala banyak-banyak meninggalkan agama ini dan masuk ke agama yang lebih rasional dan masuk akal, yaitu Islam. Kalian ingat, bagi umat Hindu di India, sapi adalah makhluk suci bagi mereka. Meminum kencingnya dan mereka mandi di kotoran sapi untuk mendapatkan berkah para dewa, dan mereka percaya itu. Kencing aja diminum mereka, taiknya dimandikan, dan ingat, sapi tidak boleh dibunuh karena dianggap ibu para dewa bagi mereka. Ini kepercayaan mereka.
Mereka lebih senang membunuh sesama manusia daripada membunuh sapi. Secara logika ini memang tidak masuk akal, tapi memang beginilah adanya di sana. Dalam Islam, kuciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah. Berarti derajat kita lebih tinggi dibandingkan hewan. Tapi bagi umat Hindu, derajat sapi itu lebih hebat dibandingkan diri mereka. Memang tidak masuk akal, sangat impossible, tak masuk akal, sangat keliru dan sangat tidak rasional. Tapi ini memang ada dan inilah kenyataannya di sana. Ingat, di India barang siapa yang membunuh sapi dengan sengaja maupun tidak sengaja dapat hukuman yang sangat berat, walaupun sapi itu milik pribadi seseorang. Pernah ada kejadian di salah satu kota kecil di India. Ada umat Islam dengan sengaja menyembelih sapi milik pribadi dia, bukan milik orang lain. Dan tindakan ini diketahui oleh umat Hindu ekstremis. Apa yang terjadi? Rumah orang Islam itu dibakar, bahkan diusir dari desanya. Inilah kenyataannya, dan ini memang berita gila. Dan memang begitulah kehidupan di sana. Inilah gilanya Hindu dan pemerintah India. Ini nyata dan ini fakta. Dan kalau kamu tidak percaya, kamu boleh lihat di Google berita-berita yang ada di sana. Islam di sana didiskriminasikan, dianaktirikan oleh mayoritas Hindu dan pemerintahan di sana. Untuk kali ini sekian dan terima kasih. Oke, salam people power.